Ini alhamdulillah kita tadi pulang nyari pakan kambing, dianterin motor Scorpio, motor konslet. Nah ini kita bukai bodinya seperti ini karena motornya konslet. Jadi beliau memberikan informasi itu ketika dipakai jalan, nih enak-enak jalan, tiba-tiba lampu depan mulai redup terus mati. Kemudian ada timbul asap dari daerah depan sini, full gitu. Kemudian berikutnya beliau berinisiatif mematikan kunci kontak dan beliau melakukan pengecekan di bagian sikring, ternyata putus. Kemudian sikringnya dipasang, putus lagi, dipasang, putus lagi ya. Mudah ngerak. Jadi ketika sikring putus dipasang kunci kontak, nyala netral, dipencet starter, putus sikring dan seterusnya seperti itu. Nah, beliau memiliki kecurigaan ini kayaknya ada yang short atau konslet untuk perkabelannya. Jadi untuk itu kita cari, kita periksa. Untuk memeriksa titik konslet di bagian kabel, kalau memang kabelnya itu nyentuh, kita bisa menggunakan tes pen 12 volt. Sekali lagi 12 volt, jangan LED ya, lampu sen itu loh. Jadi posisi semua terangkai, ini kita kasih gambaran saja, berlaku untuk semua motor ya. Posisi semua terangkai, kabel bodi masih terangkai ya, jangan ada titik yang dilepasin, semua masih murnian ya. Aki plus masih terpasang, aki min masih terpasang, sikring masih terpasang. Jadi untuk mengetahui titik konslet di sebuah kelistrikan tersebut, caranya tes pen kita letakkan di plus aki. Sekali lagi, tes pen kita letakkan di bagian plus aki. Kok nggak di min aki mas? Karena kita mau mengetahui titik konslet, harus kita letakkan di plus aki, karena pada dasarnya plus aki ini nanti akan menuju ke sikring dan dari sikring akan menuju ke kunci kontak. Makanya pas sampean mengunci kontak, sikring putus, berarti ada konslet jalur di jalur plusnya. Mungkin plusnya sudah ngeground ke masa. Maka untuk mengetahui titik mana yang ngeground masa, tes pen Anda letakkan di plus aki, posisi semua terangkai ya, posisi semua terangkai. Kemudian sikring posisi masih terpasang di motornya ya. Kemudian di kontak putus, biarin sikring masih di situ. Kemudian tes pen yang satunya tadi diletakkan di plus, satunya lagi diletakkan di bagian ujung sikring yang akan menuju ke kunci kontak ya. Kemudian Anda lakukan kunci kontak on ya, Anda lakukan kunci kontak on. Itu lampu tes pennya nyala enggak? Kalau lampu depan lampu tes pen kita nggak nyala berarti nggak ada konslet, tapi kalau tes pen kita nyala berarti ada yang konslet. Itu aja. Loh kok gitu mas? Iya, karena tes pen kita letakkan di ujung plus dan ujung tes pen satunya kita letakkan di ujung plusnya sikring yang tadinya putus, yang akan mengarah ke plusnya kunci kontak standby-nya. Karena pada dasarnya plus kita temukan dengan plus, lampu tidak boleh nyala. Kalau dia nggak nyala berarti nggak ada konslet, kalau dia nyala berarti ada titik konslet. Tinggal kita cari per satu-satu soket. Jadi soket mana dilepas dulu, tak lampunya kok belum mati, berarti bukan. Lepas lagi, tak kok belum mati, lepas lagi kok belum mati, lepas lagi, tak mati. Nah berarti disitulah titik-titik pertemuan konslet. Kalau kita tangkap dari informasi kebakarnya timbul asapnya di situ, itu ada kemungkinan yang short di bagian atas, tapi kan kita nggak tahu di bagian mana. Maka kita lakukan pengecekan per setiap soketnya, di mana titik soket yang dilepas lampu mati, berarti di situ yang akan kita usut sumber masalahnya. Biasanya Scorpio titik konsletnya ada di ujung belakang, itu di lekuan sini biasanya, karena di sini terlalu kenceng Scorpio itu, maka nanti agak diangkat talitis. Ujung sini ini kita perhatikan dari ujung-ujung belakang titik rawannya Scorpio. Jadi sering terjadi di sini. Nah kayak gini nih, nah kayak gini, ini untuk jangka panjang harus direnggangkan pengunci ini. Nah biasanya di sini juga titik rawan di sini, kemudian di lekuan di daerah sini. Nah di sini kalau di lekuan di sini sering terjadi putus kelasnya Scorpio, biasanya korosi kena air karena ada selongsongnya, biasanya putusnya kena air, kemudian nyalju, korosi jangka panjang di situ. Kemudian titik konslet selain di sini ada di sini, khususnya Scorpio ada di sini nih, di sini ya, harus diperhatikan titik-titiknya.
dan di lekukan sini. Kalau titik korosi ada di 2 jengkal daerah sini. Itu rata-rata untuk kelasnya Scorpio. Oke ya kawan ya. Untuk informasi kabel yang sudah dibuka ada di sini, dan nanti katanya beliau mau dibelikan unit set kabel bodi yang baru saja untuk pembaruan jalurnya biar lebih marem, katanya beliau seperti itu. Oke, untuk posisinya seperti ini yang sudah kami buka untuk kabelnya ya, perkabelannya sedikit wawasan saja, dan kita berikan informasi titik-titik rentan di mana titik-titik sering terjadi konslet penyatuan karena kejepit ini, maka nanti harus agak sedikit direnggangkan, kemudian terapikan tali tis. Titik ropos ada di ujung 2 jengkal sini, dan titik sentuh konslet ada di titik sini ya. Sekali lagi, untuk sistem penerangan dia khususnya Scorpio ini standar pabrikan masih AC, ngambil dari putaran mesin, diatur di regulator kiprok, dikontrol di saklar, jadi belum DC untuk lampunya ya. Oke, gitu kawan ya untuk video seperti ini. Halo bro, ada ngarit terus mantep tinggal sih. Hah? Apa bipari? Apa bu? Mati digi? Mati-matian. Matian. Siapa kopi siapa? Meneku. Alhamdulillah. Tapi ada hikmahnya pak, kalau nggak ada konslet kayak gini ya kabel-kabel pada keropos ini nggak ketahuan. Kita tarik ke atas, mana yang tadi dia di lampu hidup, soket dilepas mati, titik konslet naiknya ke atas. Nah ini pak, karena rekanku tadinya melepas di daerah sini dia mati ya, kita ambil usutan. Coba sampai yang kamera ngebur nih. Nah ini ya, ini kabel coklat itu kan plus setelah kita lakukan kunci kontak, merahnya standby. Coba anda buka ini, pakai ini gunting alon-alon, nanti jejaknya nih hilang. Ini nih, potong ini enggak. Oh ya udah, itu dulu. Coklatnya nyentuh dengan coklatnya ini coklat nyentuh dengan besi yang ada di motornya. Nah ini cukup tadi. Coklat ini gosong, coklat ini nyentuh di apa jenenge besi rangkanya. Coklat ini plusnya lampu netral, makanya pas di kontak netral dan nyala dipencet starter, tak. Nih coklat ini nyentuh ke dinding besi. Di delok kokongan kosongan iki kakek bos. Ini bos kropos ini bos. Ini kropos bos. Ini kan jadi satu gini bos, tapi dia kropos bos. Kropos. Kena dinding usia bos. Bos sudah tua bos. Dinding usia sudah tua. Apa mana guys yang kelikat lagi? Nih. Tuh, gepeng kobong. Gak kebakar. Ngepok guys. Oh guys. Kobong guys. Kabel coklat full. Coba kita usut lagi. Coklat nyentuh di dinding besi mana? Kenapa sih kamu? Dinding besi di coklatnya nandok di dinding daripada masa kontak. Bercak ke sini. Ini bahasa kabeh. Ya. Nah. Masukin sini, masukin bautnya. Positif, kena di situ dia. Dak. Setting aja gitu aja kak. Nah, sini posisinya, ya kan, naik ke atas.
naik ke atas, lepas kak, iya, lepas ini, tarik, iya, pas. Nah, ini kunci kontak, ada kabel papat untuk ngidupin pengapian kabel 2 ini satu CDI, satu massa, yang 2 ini untuk kelistrikan. Ini plusnya aki, ini out pembagian kontak, termasuk coklat pembagian di sini. Wes, kamu. Oke, gitu saja. Mudah-mudahan informasi sekilas ini bisa memberikan sedikit wawasan, khususnya kamu pribadi. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.